Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bangkit berdiri bersama-sama.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Terima kasih Tuhan, saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatu. Nyatakan hadirat-Mu bagi kami. Secara khusus bagi dua insan yang Kau kasihi, Dimas Eka Dewangsa dengan Vena Julia Rosa. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga. Terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami mau serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan semua ini bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang khusus bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Dimas Eka Dewangga dengan Vena Julia Rosa. Anda berdua hari ini bahagia? Sangat bahagia? Ya, hari ini tentu bagi mempelai berdua sudah dipersiapkan bersama keluarga, dan inilah hari yang penting bagi Anda berdua. Mulai hari ini kau akan mengawali sebuah kehidupan yang baru. Itu untuk hidup dalam sebuah rumah tangga yang baru. Dan ini juga status Anda mulai hari ini juga berubah.
nantinya ya. Kalau KTP sebelumnya tidak kawin, nanti setelah ini harus diubah statusnya sudah kawin ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan dan semua yang Tuhan rencanakan adalah untuk kebahagiaan umat manusia. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia seorang diri. Berdua menjadi lebih baik. Mestinya mempelai berdua ke depannya mestinya menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih bertanggung jawab, lebih semangat. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu berjalan dengan baik. Jadi mempelai berdua, masa depanmu seperti apa? Kalau kau membangun seperti firman Tuhan katakan, jikalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau menyukai firman Tuhan, kau berjalan sesuai firman Tuhan, maka rumah tanggamu seperti di Taman Eden. Tapi sebaliknya, kalau sebuah rumah tangga gagal di dalam membangun rumah tangganya, maka seperti neraka, penderitaan yang berkepanjangan. Dan itu juga kalau sampai berakhir dalam sebuah perceraian, itu memberi dampak sampai kepada anaknya. Banyak hal yang bisa terjadi, saudara. Kamu mempelai berdua harus benar-benar sungguh-sungguh kau perhatikan. Ketika engkau ingin hidup rumah tanggamu sungguh diberkati Tuhan, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Kan seperti dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini kalau kita ingin berhasil, apa yang difirmankan di kitab Ulangan pasal 28 ayat 1, jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan merenungkannya dan bertindak dengan hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan mengangkat kau di antara segala bangsa dan segala berkat ini akan datang ke dalam hidupmu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa. Jadi saudara, enggak peduli kita di mana, tapi yang utama adalah kalau kita disertai Tuhan. Maka yang utama jadikan Tuhan menjadi pusat hidupmu, menjadi sentral hidupmu, dan Alkitab menjadi sumber kebenaran. Bukan apa kata pikiran kita, perasaan kita, tapi apa kata Alkitab itu kebenaran. Anda berdua ketika kalian sudah berkenalan kemudian pacaran. Berapa lama kalian pacaran? 4 tahun kalian pacaran. Nah, selama kau pacaran, ini panggilan akrabnya Dimas Aka atau Dewangga? Dimas dan Vena. Dimas, ketika engkau pacaran dengan Vena, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Vena ini tulang rusukku? Demikian juga Vena, ketika engkau pacaran dengan Dimas, apakah engkau bawa dalam doa, Tuhan, Dimas ini adalah pasangan hidupku. Kalau Anda berdua sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, Anda berdua harus yakin bahwa orang yang ada di sampingmu ini adalah jawaban doa, pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan memberikan jodoh yang paling tepat. Saya sudah berdoa dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Itu menjadi dasar dalam kau membangun rumah tangga. Nanti dalam kau membangun rumah tangga, kau menghadapi berbagai tantangan. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Dan ketika kau menjalani rumah tangga, Dimas mungkin kau punya pengharapan terhadap istrimu Vena. Kau ingin istriku seperti ini, bla 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 dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya ada hal-hal yang tidak membuat kau bahagia, membuat kau tidak suka, jengkelkan juga. Tapi harus yakin, saya sudah berdoa, ini tetap yang terbaik. Demikian juga Vena. Ketika engkau menikah, engkau mengharapkan Dimas itu suamiku yang seperti ini. Tapi pada kenyataannya nanti ada hal-hal yang juga engkau membuat kecewa. Tapi dengan percaya, aku sudah berdoa dan aku percaya Tuhan tidak salah memberi pasangan. Itu yang akan membuat engkau dalam membangun rumah tangga tetap bisa kokoh. Tidak tergoda yang lain. Saya sudah minta yang terbaik, tidak akan cari yang lain. Nah, itu yang membuat rumah tangga bisa bahagia. Dan saat ini juga Anda berdua saya ajak fokus kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya.
Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau bersungguh hati, firman Tuhan berkata, Tuhan mencurahkan, Tuhan hendak memberikan berkatnya, kekuatannya, kasihnya kepada orang yang bersungguh hati kepadanya. Maka saja Anda berdoa saat ini sungguh-sungguh. Dan gereja rindu pernikahanmu sungguh diberkati dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku sebagai kenang-kenangan, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Apa? Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua mengawali kehidupan rumah tanggamu dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan dibuka di pita yang merah. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Sudah, ini menjadi dasar setiap pernikahan, saya pasti bawakan ayat ini. Satu kali Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi. Orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan. Dari 10 hukum Taurat, dari hukum-hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Segenap itu persamaannya apa? Semua, seluruh, seutuhnya, sepenuhnya. Jadi itu yang Tuhan kehendaki. Tapi kita harus nyadari Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Jangan dibalik. Jadi Allah terlebih dahulu mengasihi kita umat manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Allah sendiri menciptakannya dengan secara khusus. Dan manusia diciptakan menurut gambar dan Allah sendiri. Manusia diciptakan dalam kasih-Nya. Allah tetap Allah yang maha kasih, saudara ya. Allah yang ajaib. Maka kita semua, rata-rata kita lahir dari orang tua kita. Dari ayah ibu kita yang saling mencintai. Lahirlah buah hati itu. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu seperti itu, saudara. Dalam kasih-Nya. Maka anak-anak dilahirkan dari satu pernikahan. Dari laki dan wanita yang saling mencintai. Jadi suami istri. Dan itulah buah hati. Memang ada beberapa anak yang lahir bukan dari suami istri. Bisa terjadi. Tapi pada umumnya rancangan Tuhan seperti itu. Jadi saudara, Tuhan itu mengasihi manusia. Dan firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara semuanya sudah jatuh dalam dosa. Semua yang lahir dari benih Adam, dari benih laki-laki, sudah jatuh dalam dosa. Jadi mulai Adam sampai manusia terakhir, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Akibat dosa adalah kematian dan masuk neraka. Pak dosa itu adalah kematian dan masuk neraka. Maka kita semua manusia ditetapkan mati satu kali saja. Artinya kita sudah dijatuhi hukuman oleh Tuhan. Hukuman mati. Cuma eksekusinya kita tidak tahu. Tapi sudah dijatuhi hukuman akibat dosa. Jadi semua manusia. Dan hukuman dosa itu masuk neraka. Tapi Allah mengasihi manusia. Allah tahu tidak ada satupun yang benar. Maka Allah sendiri, firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Maka satu-satunya manusia yang tidak berdosa yang dilahirkan adalah Tuhan Yesus.
Karena dia bukan benih dari laki-laki. Tetapi ada firman Tuhan, adalah roh Allah sendiri. Tapi Yesus yang tidak berbuat dosa, yang tidak ada dosa, dia datang ke dalam dunia untuk menanggung dosa seisi dunia. Menanggung dosa semua manusia. Dan dia bayar dosa manusia itu. Dengan darah dan nyawanya mati di atas kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya pada dia beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika Dimas dan Vena ya, Dimas dan Vena, ketika engkau bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada hari itu kau dibeli dengan harga yang lunas dibayar, yaitu dengan darah dan nyawanya. Kau harus nyadari, kau sudah jadi milik Tuhan. Harganya darah dan nyawa Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, kau berharga di mata Tuhan. Kau biji mata Tuhan. Dan pasanganmu juga. Dan milik Tuhan. Artinya apa? Rumah tanggamu juga milik Tuhan. Ketika engkau dikarunia anak, anak juga milik Tuhan. Didik mereka di dalam takut akan Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi yang memuliakan nama Tuhan. Kalau kita nyadari semua yang ada itu adalah dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu itu dari Tuhan. Oleh Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi pada hakikatnya, semuanya itu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan. Untuk Tuhan, bagi kemuliaannya. Nomor satu, kita nyadari Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua adalah, kasihlah samamu. Mengasihi Tuhan, yaitu ketika kita sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Taat pada perintahnya. Dan kalau kita taat, itu sebenarnya untuk kita sendiri. Supaya kita hidup dalam kebahagiaan. Seperti firman Tuhan tadi di dalam Mazmur 112. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Maka dia ada dalam perlindungan, ada dalam berkat Tuhan. Dipastikan Anda berdua. Nomor satu, cari Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Di nomor satu kan Tuhan terlebih dahulu. Kalian, awal hidup kita, awal kehidupan kita itu ketika kita bangun tidur. Mengawali hidup kita hari demi hari, awal hidup kita adalah ketika kita bangun tidur. Dan firman Tuhan itu indah. Rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Rahmat Allah selalu baru tiap pagi. Artinya Tuhan sudah sediakan anugerah rahmat-Nya selalu tiap pagi. Nah, Dimas dan Vena, jujur ya, bangun tidur pertama kali apa yang kau lakukan? Hah? Bersyukur. Vena? Doa Bapak kami. Benar. Nggak buka HP dulu. Jujur dulu, jujur. Buka HP dulu apa? Buka HP dulu. Nah itu namanya bukan nomor satu Tuhan. HP-mu nomor satu. Begitu melek, langsung yang kita pikir HP kita. Itu memang musuh Tuhan yang terakhir saat ini ya. Selain mamon, HP. HP kita hampir tidak pernah ditinggal. Kemana saja kita bawa. Tidur ya dekat kita. Hampir tidak pernah ya. Di saku kita sebentar-sebentar dikeluarkan. Kalau lobet sudah bingung. Ya. Cari tempat untuk cas dan sebagainya. Hampir tidak pernah tinggal. Smartphone kita sebenarnya sangat baik. Ada install Alkitab, mungkin ada beberapa versi yang menginstal Alkitab, ya. Tapi kapan bacanya? Kalau di gereja, kalau pas mari kita buka, kadang-kadang malas buka, di depan sudah ada. Hampir tidak pernah dibuka.
Tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menyimpan firman-Nya dalam hati, bukan disimpan di smartphone, tapi di dalam hati. Ketika engkau sungguh-sungguh berjalan sesuai firman Tuhan, maka Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dipastikan dulu kalau kita berjalan dalam jalannya Tuhan. Melenceng ya tidak mungkin diikut turut bekerja. Jadi pastikan. Tuhan menciptakan pernikahan, satu laki, satu wanita. Dua yang menjadi satu. Tuhan tidak merancangkan untuk punya pasangan lebih dari satu. Ya. Jadi rancangan Tuhan. Karena di luar itu tidak bahagia. Gak ada istri yang ingin dimadu. Gak ada ya istri yang dimadu sorak-sorai. Wah, gak ada, sudah susah, sedih. Gak ada. Kalau mau jujur, gak ada istri yang bangga. Wow, suamiku hebat kok. Ada perempuan lain yang mau. Terus anak juga tidak bangga. Kalau ayah atau ibunya nikah lagi. Mertua juga tidak bangga kalau mantunya menikah lagi. Ketika anaknya masih ada. Tidak bangga saudara. Karena itu bukan rencana Tuhan. Tidak bakal kebahagiaan. Keturunan dari ayah ibu yang sama, saudara sekandung seayah, itu pun tidak bisa rukun. Apalagi kalau ada tiri-tirinya. Timbul berbagai masalah, saudara. Keluar dari rencana Tuhan, tidak akan bawa kebahagiaan. Lalu Tuhan berfirman, apa yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan. Suami istri itu seperti kepala dan tubuh, jadi satu. Jadi kalau ada hakim yang menceraikan, memutuskan sebuah pernikahan itu cerai, itu sama dengan kepala dan tubuh itu dipenggal, maka terpisah. Kedua-duanya menderita. Lalu saudara, dampaknya kepada siapa? Anak-anak. Kalau anaknya masih kecil, dia menderita sejak kecil. Kepahitan, kekecewaan. Tidak membawa dampak yang baik. Perceraian itu merusak. Kalau hari ini Anda berdua dipersatukan dalam kasih. Kalau perceraian beda. Kalau datang ke sini ditanyai hamba Tuhan, kenapa kamu mau menikah? Saya sayang dia, aku cinta dia. Kalau ke pengadilan, kenapa kamu cerai? Aku benci, aku marah, kecewa. Kan beda sekali. Pekerjaan Allah dan pekerjaan iblis itu beda sekali. Kelihatan buahnya. Jadi jelas buahnya, saudara. Kalian bangun rumah tangga harus kasih. Firman Tuhan berkata di dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kasih Allah, bukan kasih manusia, kasihnya Tuhan, kasih yang sempurna, kasih agape yang punya Tuhan. Maka hidupmu harus nempel Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Itu kasih Tuhan yang mengalir dalam hidupmu, baru engkau bisa mengasihi samamu dengan kasih agape itu. Nah, kasih agape itu yang akan mengikat, mempersatukan, dan yang menyempurnakan. Jadi pernikahan itu sebenarnya seperti itu yang Tuhan rindukan. Dimas, engkau menolong Vena supaya dia jadi wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Vena, engkau berjuang, engkau berdoa, dukung suamimu, supaya suamimu menjadi pria yang berkenan di hadapan Tuhan. Saling menyempurnakan, kasih yang menyempurnakan di situ. Bukannya malah menjauhkan. Nah, ketika perceraian justru menjauhkan orang dari kasih Tuhan. Nah, mesti seperti itu. Ya, jadi apa yang sudah dipersatukan. Satu, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadah kita? Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan? Lalu yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sama kita?
Siapa sesama kita? Ya semua orang. Jadi anak Tuhan tidak boleh punya kebencian. Sekalipun orang itu memfitnah kita, mengkhianati kita, menipu kita, merugikan kita. Tapi Tuhan tetap, kasihlah musuhmu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Itu anak Tuhan. Tuhan perintahkan, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Dimas, kamu mengasihi Vena? Benar? Vena, kamu mengasihi Dimas? Nah, sekarang pertanyaan saya. Dimas, kenapa kamu jatuh cinta sama Vena? Teman gadismu banyak apa dikit? Banyak. Banyak. Ya. Dari sekian banyak gadis yang kau kenal, ya sekian banyak, karena banyak gadis yang kau kenal kan banyak pilihan. Di tengah banyak gadis, kok kamu pilih Vena? Ya, dia mau menemani saat susah maupun senang, Pak. Apa kamu sudah ngerti nih dia mau menemani kamu susah senang? Ya, udah ngerti. Pernah ada masalah di kehidupan sebelumnya, terus dia mau menolong, mau menemani, mau menolong, ikut mikir kayak gitu, Pak. Iya. Jadi itulah yang dirindukan ya. Besok kamu jadi istri juga itu. Kalau suami sedang dalam tantangan, dalam pergumulan, orang dionek-oneke. Misalnya kehilangan pekerjaan, tidak punya duit, jadi dionek-oneke malah. Didukung, ikut merasakan, di spot, supaya diberkati. Jangan takut. Gimana? Mas, rasa takut. Dan kau dipecat, tidak apa-apa. Doa, minta Tuhan, nanti diberkati. Jangan malah dimaki-maki, terus ditekan. Nah, harus penuh pengertian ya. Nah, kalau Vena sendiri, kenapa kamu mau jadi istrinya Dimas? Sebelum kamu pacaran dengan Dimas, ada pemuda lain yang dekati kamu? Ada banyak, Pak. Ada banyak, waduh. Nah, kamu dikejar begitu banyak, kok kamu pilih dia? Dia yang mengerti saya. Gitu, mengerti. Kembali lagi ya, saling mengerti. Nah, hendaklah memiliki hati saling mengerti. Orang yang bisa mengerti itu orang tidak nuntut. Orang yang tidak mau mengerti itu yang nuntut. Tapi kalau mau mengerti, dia akan belajar. Bukannya nuntut, tapi mendukung, mendoakan. Nah, kelirunya kan gitu, nggak mau ngerti. Suami istri kalau nggak mau ngerti ya sudah, jadinya bertengkar. Setelah kalian menikah, apa yang kau lakukan, itu menentukan situasi rumah tanggamu. Ya. Vena, setelah kamu jadi istri, apa yang akan kau lakukan untuk Dimas suamimu? Mentaatinya, Pak. Ya, menyiapkan makan pagi, menuruti perkataannya dia sebagai iman dalam rumah tangga kami. Dia melayani suami. Ya, apa yang kau lakukan itu? Kira-kira Dimas bahagia enggak? Bahagia. Nah, harus gitu, mantep. Kamu dapat aku, kamu bahagia. Kamu dapat aku, kau bahagia. Maka perjuanganmu, kamu akan berusaha membuat dia bahagia. Kalau dia bahagia, kamu bahagia. Jadi kalau jadi istri yang demikian, orang yang egois itu susah bahagia sudah. Orang yang egois, orang yang inginnya dihargai, dihormati, susah bahagia. Tapi kalau hidup itu ingin membuat orang lain bahagia, ingin jadi berkat, hidupnya enak. Jadi seperti itu ya. Jadi istri yang membuat suami bahagia, maka kamu bahagia. Dimas, kamu bahagia punya istri Vena? Bahagia, Pak. Lalu apa yang kau lakukan untuk Vena? Yang saya lakukan adalah membimbingnya ke jalan Tuhan, menjadi imam yang takut akan Tuhan, Pak. Iya. Terus tanggung jawab seorang suami yang pokok apa?
Memberi nafkah. Nah, memberi nafkah. Kamu sudah kerja? Puji Tuhan udah, Pak. Sudah. Kan dapat hasil. Ya, Nah, berapa yang kau berikan? Kan yang penting itu. Nah, berapa yang kau berikan hasilmu? Sebagian pas semua? semua, Pak. Semua. Ya. Vina, seneng enggak kamu dikasih semua? Senang, Pak. Seneng. Puji Tuhan. Nah, kalau uang sudah di tanganmu, satu saat Dimas butuh uang cukup banyak. Kau beri apa tidak? Diberi, Pak. Oh, diberi, tidak ditanyai. Ditanyain juga untuk apa, seperti itu. Lah kalau kamu nerima, tanya enggak? Nek nerima enggak pernah tanya ya. Kalau nerima makin besar, makin meneng. Nek kurang baru tanya, kok enggak? Kok kurang? Nah. Tapi kalau sudah dimintai, aku butuh uang 1 juta. Gua apa mas? Mau beli baju, kok larang mentoh? Ya, uang salah satu pemicu masalah rumah tangga. Uang itu, kalau kita kelola dengan benar, itu menjadi berkat. Salah kelola menjadi bencana. Jadi uang itu seperti itu. Kalau engkau kelola dengan benar, maka supaya benar dikelola bersama-sama. Dinikmati bersama-sama. Jadi kita tahu persis keuangan itu bagaimana. Kalau berkurang, ya ngerti kabeh, tidak saling menyalahkan, cari solusi supaya bisa bagaimana supaya tidak boros misalnya seperti itu. Jadi keuangan kalau dikelola dengan benar akan mendatangkan anugerah, membuat bahagia, menyenangkan. Salah kelola bencana, nah banyak sekali. Orang salah kelola bisa jadi membuat orang jadi sombong. Ya, bisa juga sehingga dia pakai untuk hal-hal yang tidak benar. Iya. Jadi buatlah orang yang kau cintai bahagia, maka kau bahagia. Silakan dibuka pita yang biru. Nah, itu prinsip dalam membangun rumah tangga. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22. Ini ada prinsip bagi seorang istri. Hai istri, tunduklah kepada suami. Ya. Efesus 5 ayat 22 ya. Perintah Tuhan kepada istri, hai istri, tunduklah kepada suami. Seperti jemaat kepada Kristus. Jadi perintah firman Tuhan untuk seorang istri, benar ya, jadi istri yang tunduk. Jadi istri-istri, kalau engkau ingin bahagia, taati firman Tuhan. Istri yang tunduk artinya mengasihi suami, menghargai suami, kagum dengan suaminya, bangga dengan suaminya. Kalau istri demikian, dia bisa menikmati rumah tangganya. Dia bisa bergairah dengan suaminya, dia bisa mesra dengan suaminya. Begitu seorang istri tidak lagi tunduk, tidak menghargai suaminya, mungkin dia lebih berhasil, penghasilan lebih besar, mungkin jabatannya lebih tinggi. Begitu dia tidak menghargai suaminya, maka sejak saat itu dia tidak bisa melayani dengan baik. Dia tidak bisa mesra dengan suaminya. Dia tidak bisa melayani dengan baik. Dia akan jadi dingin dan itulah yang mulai pemicu rumah tangganya. Tapi kalau istri tetap bangga dengan suaminya, sekalipun dia lebih berhasil, firman Tuhan ditulis 2000 tahun yang lalu. Dan firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Kalau mau jadi istri yang bahagia, kagum dengan suaminya, bangga dengan suaminya, itu kelihatan. Nanti kalau jalan-jalan atau pergi gitu, nah kalau istri gandeng suaminya gitu, apa suami gandeng istrinya gitu, kalau istrinya digandeng suaminya dikipatkan, serasa, aku dewi-dewi, isin aku. Nah, tidak bangga dengan suaminya, itu susah. Nanti di rumah ya susah bahagia, saudara. Ya mesti bangga, mesti digandeng suaminya, ini loh suamiku. Istri-istri baru gandeng suami ini ketika hamil. Ketika hamil tuh gandeng suaminya tenanan itu. Jadi kalau perutnya besar gandeng suaminya itu dia bangga, dia tenang.
ini hamil itu ada ini loh, ada masih ini loh, ada suami gitu. Jadi kalau ke dokter kandungan dia lebih pede. Jadi kalau istrimu hamil harus didampingi. Jadi dia pede. Lalu dia kalau pede anaknya juga enak, merasa dia diterima. Jangan dibiarkan, wes kowe periksa dhewe, wes kowe pergi sendiri. Kan gitu. Ya. Jadi mengajarkan ya. Lalu prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Memang Tuhan tetapkan suami menjadi kepala, menjadi pemimpin, tetapi itu perintah Tuhan adalah kasihlah istri dan anakmu. Bukan perintahlah, bukan atur, tapi kasihi. Ketika suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kalau ada suami yang otoriter, suami yang apalagi KDRT, udah itu tidak bahagia itu. Tidak bahagia, menyiksa dirinya sendiri dan menyiksa keluarganya. Tapi kalau dia melakukan mengasihi istrinya, dia sayang dengan istrinya dan anak-anak, dia bahagia. Pulang itu senang. Tapi kalau jadi suami yang keras, saudara sekalian, bawa seisi rumah takut, suami datang, istri takut, tegang, anak tegang, gak bahagia. Tapi jadi suami yang mengasihi. Lalu yang prinsip yang ketiga, anak hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini, sebagaimana adanya, tidak lepas perjuangan orang tuamu. Mungkin orang tuamu tidak sempurna, mungkin banyak hal yang mengecewakan, tapi prinsip firman Tuhan, hai anak hormatilah orang tuamu. Tetap menghormati, walaupun ada perbedaan dan sebagainya, tetap sikap hormat. Supaya apa? Panjang umur dan bahagia. Lalu prinsip yang keempat, ketika kamu punya anak, jadilah bapak, jangan membuat amarah di dalam hati anak-anakmu. Jangan membuat tawar hati anakmu. Didik anakmu dalam kasih dan disiplin, sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi. Anda berdua mencintai orang tuamu? Kalian ingin membalas orang tuamu? Orang tuamu tidak minta apa-apa. Tapi satu hal yang diharapkan orang tuamu, kamu bangun rumah tangga yang bahagia, yang rukun. Dimas, jadilah suami yang mengasihi istri dan anak-anakmu. Sehingga mertuamu melihat engkau suami yang bertanggung jawab. Dan hormati mertuamu. Sehingga mertuamu bersyukur, Tuhan aku bersyukur punya mantu yang baik. Demikian juga Pena, jadilah istri yang baik. Istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Dan yang menghormati mertuamu. Sehingga mertuamu bersyukur, Tuhan aku bersyukur punya mantu yang baik. Nanti mereka besanan saling menghargai. Besanku sudah didik anaknya dengan baik. Rumah tangga yang hancur mencoreng rumah tangga orang tuanya. Ya, kena dampaknya. Sudah pasti seperti itu. Ya. Akibat perceraian itu banyak, saudara. Tadi dua keluarga jadi besanan. Kalau cerai jadi apa? Bekas besan. Bekas mertua. Bekas mantu. Bekas bojo. Jangan membuat segala sesuatu yang dari Tuhan itu jadi bekas. Lalu Tuhan yang memulai, biarlah Tuhan yang mengakhiri, yaitu dengan ketika kita salah satu dipanggil Tuhan. Jangan di tengah jalan diakhiri dengan surat cerai. Itu bukan rencana Tuhan. Setiap kita memiliki buku kehidupan, termasuk kita mempunyai buku kehidupan rumah tangga. Kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kisah hidup rumah tangga kita seperti apa? Anak itu paling tahu. Rumah tangga bapak ibunya seperti apa. Besok seperti itu juga anakmu paling tahu. Kamu di luar bisa pakai topeng. Berapa banyak saudara ya di YouTube, wah suami istri itu mesra. Kalau pasang apa itu foto-fotonya, wah kelihatan mesra.
tapi ternyata gegeran, sudah puluhan tahun gegeran, terbongkar. Anak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan orang tuanya. Dibangun sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Pasti rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya orang yang di hadapanmu itu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Dan pernikahan dan panggilan yang indah, buatlah orang yang kau cintai itu bahagia. Maka rumah tanggamu akan bahagia. Sebelum Anda menyatakan ikrar janji, saya ajak Anda untuk berdoa, untuk mendasari saat pemberkatan. Ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Dimas Eka Dewangga dengan Vena Yulia Rosa. Mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini di dalam kasih-Mu, dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Pada saat kamu membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Ya, saya berikan. Ya, itu bisa diberikan ikrar janjinya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Dimas Eka Dewangga. Silakan. Cek. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya, Dimas Eka Dewangga, menyatakan kasih bahwa yang di depan saya, Vena Yulia Rosa, sebagai istri saya yang sah. Dalam nama Tuhan Yesus, saya akan mengasihi sepenuh hati, membimbing dan memimpin dalam kasih setia saya, menjadi suami yang takut akan Tuhan, akan mengasihi dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kekurangan maupun berkelimpahan, dalam sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berterima kasih menjadi suami yang takut akan Tuhan dan akan mengasihi sepenuh hati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Vena Yulia Rosa. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus dan jemaat-Nya, saya, Vena Yulia Rosa, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa yang di hadapan saya, Dimas Eka Dewangga, mulai saat ini telah menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan berkelimpahan maupun kekurangan, dan dalam keadaan sehat maupun sakit sampai maut memisahkan, yaitu sebagai istri
yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Dimas, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Vena, kenakan cincin ini ke tangan kekasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Dimas dengan kasih yang tulus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan sungguh hati datang kepada Tuhan. Bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka hati, sebesar itu juga segala berkat Tuhan akan datang dalam hidupmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya pada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak-mu bagi dua insan yang kau kasih, Dimas Eka Dewangga dengan Vena Julia Rosa. Mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala kutuk dari nenek moyang, leluhur, dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, dan biarlah segala berkat-Mu turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Dimas Eka Dewangga dengan Vena Julia Rosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Dimas Eka Dewangga, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan. Tuhan buat dia berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Vena Julia Rosa, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendampingnya, dan istri yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita.
Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Luar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan kembali ke posisi semula, tetap saling berhadapan. Ya, Dimas, kau sudah jadi suami yang sah, kau berhak membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Biar sejak hari ini Anda berdua terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Ya, silakan dibuka sebagai simbol terbuka, termasuk nanti kalau smartphone-mu di password, pasanganmu harus tahu juga. Demikian juga kalau kalian punya rekening sendiri, juga dalam keuangan terbuka. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Anda berdua sudah dengar firman Tuhan, tapi yang terlebih penting seperti Tuhan sendiri berkata, aku datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Nah, kalian berdua saya ajak kalian menjadi pelaku firman. Saya punya roti ya. Silakan ambil roti. Ya. Kalian pacaran sudah 4 tahun. Ya. Udah pernah ya saling suap menyuap? Ya, ini hari pertama sebagai suami istri. Berikanlah suapan yang manis, yang menyenangkan. Kan ini di foto, di video kan. Silakan lakukan yang terbaik. Dimas, sebentar. Kamu mundur dikit dulu. Ya. Kamu berlutut. Ya. Terus roti diangkat tangan dua. Terus kamu bilang dulu. Kalau manggil Vena gimana? Mbak. Ya. Mbak, ini roti buat kamu sayang. Sekarang ganti Vena. Tangan kanan pegang roti, tangan kiri pegang pasanganmu. Loh, tempat kalau kamu mesra itu bagian mana? Yang mesra gitu, yang menyenangkan suami. Nah, pegang lehernya atau pipinya gitu. Nah, tangan-tanganmu. Ini roti buat kamu. Kalau gitu kan tidak tengkar. Ya. Sekarang Vena pegang pundak suamimu, tangan dua. Inilah pria yang akan hidup bersama dengan kamu. Mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, sampai 50 tahun lebih. Nih, orang yang akan hidup bersama. Dan Dimas pegang pinggang, inilah wanita yang akan menemani engkau berjalan bersama. Kalian nanti hidup satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Biarlah pasanganmu jadi teman. Kalau engkau ingin bahagia, kau harus senang dengan pasanganmu. Jadi ketika Dimas kau terbangun lihat Vena di sampingmu, aku suka dengan orang ini, aku sayang dengan orang ini, maka kau bahagia. Demikian juga ketika Vena kau terbangun, kau lihat Dimas di samping, aku suka pria ini, aku sayang dengan dia, aku cinta dengan dia, kau bahagia.
Tapi begitu engkau tidak suka, hari itu juga engkau akan menderita, engkau akan tidak bahagia. Mesti pikiranmu, perasaanmu harus berkata, aku senang, aku suka, maka engkau bahagia. Ya, silakan Dimas berikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanan. Ya, keningnya pipi kiri kanan. Silakan. Ya, pipi kiri kanannya. Sekarang ganti Vena yang cium suami. Kasih sayang ya, pipi kiri kanannya. Bagaimana? Kalian senang? Senang, Pak. Oh ya, silakan lagi, silakan. Loh, katanya senang. Ya. Gini, semua yang menyenangkan itu dilakukan. Semua yang menyenangkan dilakukan. Yang bikin sakit hati, jangan dilakukan. Jadi kalau mengkhianati pernikahan ini menyakitkan hati, ya jangan. Jadi yang menyenangkan dilakukan. Yang bikin sakit hati jangan dilakukan. Pasti bahagia. Dari gereja memberikan akte. Silakan. Dimas, ya, ucapkan terima kasih sama Eyang dan sama Bapak. Silakan. Terima kasih ya Pak. Kula jogone Vena Pak. Kula tanggung jawab. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Ya, Pak. Silakan memberikan ciuman pada orang tua, ya orang tuanya dicium. Silakan ganti posisi. Ya. Ya, silakan ganti posisi. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Silakan peluk orang tuamu, ya. Silakan Vena peluk orang tuamu. Ucapkan terima kasih di hadapan Ibu. Berdiri dulu aja, ucapkan terima kasih dulu. Ibu, makasih ya untuk semuanya, membesarkan Vena, segala yang diberikan kepada Vena. Vena sayang banget sama Ibu. Ya, Ibu mau ngasih nasihat? Mbak Vena enggak boleh ngeyel lagi ya. Iya, ini kelihatannya Vena ini ngeyelan ini ya. Tapi ngeyelnya pasti disertai tertawa dulu. Jadi sing diayeli meh ngamuk Raisa ya. Nah, suka tertawa ya. Selalu bahagia sampai maut memisahkan kalian ya. Silakan mempelai sungkem sama orang tua.
Kepada mempelai berdua, Dimas Eka Dewangga dengan Vena Julia Rosa, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak. Berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikahan dari dua insan yang Kau kasih, Dimas Eka Dewangga dengan Vena Julia Rosa. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga mereka yang dibangun hari ini dalam kasih-Mu Tuhan. Hari demi hari yang mereka lalui, biarlah senantiasa dalam perlindungan pimpinan-Mu Tuhan. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil. Tuhan juga karuniakan keturunan bagi mereka sehingga membawa kebahagiaan, sukacita bagi rumah tangga. Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Biarlah segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Biar pada masa tuanya mereka boleh melihat kebahagiaan dari anak-anaknya bahkan sampai keturunannya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati juga apapun yang dikerjakan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang hadir. Biarlah berkat yang sama turun atas kami. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dalam anugerah-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.